Eh, Halo kawan-kawan, apa kabar? Semuanya saya doakan seperti kemarin-kemarin, seperti biasa, semua dalam keadaan baik, sehat, Amin. jasmani rohani. Amin. Tetap semangat, tetap optimis dalam situasi apapun. Memang nggak segampang ngomong, tapi saya yakin harus naruh rasa optimis dulu di depan. Saya kali ini punya teman yang sangat istimewa, yang sudah kita lihat tadi cara bermain gitarnya, dengan segala keterbatasan tapi yang sangat luar biasa. Kawan saya ini, sahabat saya ini tidak hanya bermain gitar saja, dia juga pengrajin produsen gitar akustik ya. Iya, Om. Silakan memperkenalkan diri. Oke, salam kenal. Ya. Nama saya Tony. Ya, seperti yang tadi Om Roy bilang ya. Om ya? Iya Om. Jadi om. Jadi om. Mas deh, Mas biar enak ya, Yoi. biar enak. Karena juga anak-anak juga pada manggilnya Mas. Yoi. Tadi yang Mas Roy bilang, saya tuh produsen ya. Nah ini gitar yang saya punya ini mereknya RMG. Mereknya? RMG. Ya. Ya. Dan RMG ini saya kasih nama ya memang singkatan dari nama toko saya. Nama pokoknya oke. Rock Music Group namanya. Rock Music Group. Iya, nama. Ya, Rock Music Group ini YouTube channelnya juga ada ya? Ada. Ada. Nama YouTube channelnya? YouTube channel RMG Shop Center. RMG Rock Music Guitar Center. Tapi nama YouTube-nya RMG Shop Center. Nah, kalau ada yang cari gitar, buruan ke sana. Terus kalau di Instagram juga ada pasti kan? Sama. RMG Shop Center juga. RMG Shop Center juga. Ya. RMG underscore Shop underscore Center. Mantap. Luar biasa kan? Oke. Ton, boleh diceritain nggak awal mula kamu akhirnya bisa jadi punya, maaf dengan segala keterbatasan. Terus aku dengar kamu dulu ngamen di jalan. Iya. Terus aku juga sudah lihat liputan tentang kamu di salah satu stasiun televisi TV, di YouTube banyak. Ya. Di YouTube banyak. Bisa diceritain nggak? Siapa tahu bisa jadi motivasi. Terus sampai sekarang bisa bikin ini, termasuk yang bikin produksi gitar termasuk yang luar biasa ini tahun ini. RMG ini luar biasa. Oke. Paling singkatnya ketika itu tahun 2006 itu saya mulai saya kecelakaan ya kan. Nah, 2008 ternyata perusahaan itu kayaknya sih kena, waktu itu kan sempat gonjang-ganjing ekonomi global kan. Tahun 2008 itu udah banyak juga beberapa teman-teman saya pada dikeluarin, akhirnya dengan sendirinya udahlah saya keluar lah gitu kan. Nah, dari situ yang 2008 itu ternyata setelah saya coba cari-cari kerja waktu itu ternyata nggak semudah yang saya kira gitu kan. Iya. Setelah saya ngelamar nggak diterima. Udah gondrong? Belum, waktu itu masih ya? masih ganteng. Masih ganteng lah. Sekarang aja ganteng. Masih imut-imut. Nah, dari situ akhirnya bingung kan, uang makin lama makin habis. Akhirnya ya udah, memang saya juga memang hobi musik ya kan. Saya hobi musik. Akhirnya tadi kan saya nggak bisa main gitar karena ini kan jari udah putus nih, ya kan? Jadi waktu kecelakaan sisa itu doang? Iya, jempol. Sisa jempol doang. Sisa jempol aja. Nah, pas waktu itu saya belum belajar gitar lagi. Saya bisa pakai jempol begini pun itu karena ada ceritanya nanti. Tapi yang jelas
saya puter gitar ke sini. Oke. Jadi saya bisa mainin sekarang kiri dan kanan. Oh, malah bisa main kiri kanan. Iya, bisa main kiri kanan Ya, dan gitar left hand lah ya gitu Ya. ya. Nah, dari situ akhirnya saya bingung. Ya, sudahlah, cobalah saya ke inilah minta izin sama papa saya kan. Kayaknya nggak bisa deh di sini terus, kayaknya udah nggak bakal bisa ngapa-ngapain gitu kan, dan jadi beban orang tua juga. Akhirnya udah kita berangkat ke Jakarta. Ternyata pas di Jakarta masih coba sih untuk ini, tapi udah pikiran udah hopeless waktu Yeah. itu, udah hopeless untuk nyari kerjaan ya, Yeah. bukan hopeless hidup tapi Yeah. hopeless nyari kerjaan. Nah sampai Jakarta waktu itu jam 9 siang. Nah dari situ saya ngeliatin anak-anak kecil tuh pada lompat naik bis ini, terus mereka lari lagi ke belakang, naik bis lagi mereka lari lagi ke belakang. Itu benar-benar nggak tahu di mana, maksudnya apa? Ya benar-benar nggak tahu mau kemana maksudnya Iya. ya di Jakarta ya. Iya, jadi Oke. pas waktu itu saya berhenti di satu tempat di daerah Jakarta Barat. Dari Jakarta Ya, Barat. heeh. Nah di situ akhirnya saya lihat, oh pada ngamen nih. Saya nggak tahu kenapa waktu itu saya berangkat cuma bawa baju sama gitar. Oh gitu. Jadi nggak tahu kenapa, padahal waktu itu saya nggak punya pikiran untuk ngamen sih sebenarnya. Iya, iya, iya. Cuma karena berpikir bahwa aduh kayaknya nggak bisa apa-apa nih. Iya. Bingung deh, akhirnya udahlah. Saya lihat, oh ini anak-anak pada ngamen nih. Ya udah, tas saya taruh di tukang di warung, Iya. minta izin sama ibu-ibu di warung. Waktu itu warung rokok tuh. Nah, Saya bilang, Bu, tas saya titip ya. Emang kamu mau kemana? Kata ibu-ibu itu. Saya mau ngamen. Ngamen kamu pakai apa? Topi nggak punya, apa nggak punya? Maksud saya ngapain gitu kan? Oh ternyata orang-orang yang pada ngamen itu punya bungkus permen. Dia. Iya. Nah, Buat ini. iya. Nggak taunya ibu-ibu itu kasih saya bungkus permen. Nih kamu pakai nih katanya. Oh ya udah, saya pakai gitu kan. sama duitnya. Iya. Iya, terus Nah, dari situ saya ngamen lah gitu kan, dengan nggak punya mental kan. Jadi ngamen tuh jadi kayak apa sih? Ya gitulah, malu-malu Iya, gitu ya, kan. awal ya. Iya. Selalu ada yang pertama. Iya, akhirnya malu-malu gitu-gitu. Nah, ketika selesai ngamen itu dapat uang 120.000 kurang lebih ya. 120.000 kurang lebih, dan itu udah lengkap lah semua, udah makan, udah apa segala macam, yang jelas dapat uang lebih 120.000. Nah, akhirnya saya carilah kontrakannya. Nah, cari, Bu, kontrakan belum, yang tadi tempat saya naruh. Naruh. Ini saya nanya, Bu, kontrakan belah mana, Bu ya? Loh, kamu kesini nggak punya saudara? Enggak, ada begitu kan. Yaudah coba pulang katanya. Di belakang sana no, ada no. Iya. Pulang gitu. Belakang dapat tempat seharga 120.000. Tempat ngekos ya. Tempat tinggal itu seharga 120.000. Saya dapat ngamen hasilnya 120.000. Saya pikir pas. Sebulan gitu ya. Iya, sebulan. Kamar mandi luar pasti kan. Kamar mandi luar. Iya, iya. Tidur di dalam tapi bukan tidur Oke. di luar, Mas. Iya, iya. Tidur di dalam. Kira tidur kamar mandi. 100.000. Iya, itu di tahun Luar biasa. 2008. Jakarta loh. 2008. 2008, 120.000, dan itu kiri kanan triplek. Ya, pasti kira-kira ya. Dan akhirnya ya sudah, saya coba jalanin, dan itu berlangsung sekitar sampai 4 tahun. 4 tahun loh. 4 tahun. Dan masih tetap ngekos di situ. Enggak, udah pindah-pindah sih. Pindah, ya. Udah pindah-pindah ya. Setidaknya kita kan mesti ke tempat yang lebih baik Iya, kan, iya, gitu iya, kan. iya. Yang tadi 100.000 ya gimana coba yang 300.000, terus sampai iya. ke yang waktu itu sampai ke 700.000. Ah. Yang ibaratnya udah cukup layak lah waktu Iya, itu iya. di tahun 2012. 2011 akhir lah hitungannya. Nah, di situ kenapa saya bisa lepas dari ngamen? Waktu itu jadi ceritanya saya lagi ngamen nih. Waktu itu ada dealer motor itu lempar brosur. Dealer motor, Heeh. sepeda motor. Iya, sepeda motor itu lempar brosur, Mas. Oke. Tulisannya begini, yang paling saya ingat karena saya pikir itu adalah masalah itu. DP 500.000 dapat motor. Waduh. Ini saya sambil ngamen ya, sambil nyanyi, terus nyanyi ngamen, itu otak mikir 500.000 dapat motor. Bentar lagi nih yang pada di Kopaja nih, yang pada di Metro Mini nggak pada naik nih. Pasti mereka pada punya motor sendiri. 500.000 itu ya hitungannya masih cukup terjangkau lah untuk Iya, mereka iya, untuk iya. punya kendaraan pribadi. Iya. Akhirnya saya pikir, wah ini masalah nih. Akhirnya saya ngobrol sama teman-teman yang lain. Ya mungkin karena saya visioner kali ya, yang lain cuman ngerasa bahwa udahlah tenang aja gitu. Enggak bakal hilang Kopaja. Enggak taunya kan kemarin kan udah tinggal sedikit Iya, ya iya, Kopaja iya, kan. iya, iya. Nah, karena saya pikir, waduh, nih orang bentar lagi pada naik ini nih kendaraan pribadi deh. Siap-siap saya bilang gitu. Nih buktinya saya kasih gitu kan. Dan di situ saya cuma berpikir gimana ya?
kayaknya saya nggak bisa di sini terus nih, nggak bisa di jalan terus nih. Akhirnya ya udah saya coba kontak sama orang yang paling berpengalaman, yaitu papa saya. Iya. Saya kontak, Beh, saya ceritain gini. Ya udah cobalah katanya. Papa saya cuma ngomong, cobalah kamu doa, katanya gitu kan. Cobalah kamu doa, apa sih yang bisa kamu lakukan, gitu kan. Sedangkan secara skill saya nggak punya skill apa-apa, gitu kan. Ya walaupun bisa mesin dikit-dikit, komputer dikit-dikit, tapi kan itu kan katanya kan dikit-dikit. Dari situ akhirnya ya seiring berjalannya waktu mungkin ada sesuatu apa pemikiran dari saya, apa sih yang saya takutin pada waktu itu. Ternyata kan kendaraan atau kita sebutlah motor gitu kan. Kenapa kita tidak bergerak di bidang itu waktu itu? Aduh, bukannya. Nah, pikiran saya udah langsung ngaco nih. Kalau bergerak di bidang itu, berarti kan harus punya modal puluhan juta. Iya, karena harus punya motor toko, gitu kan? Iya. Ya kan, harus belanja. Nah, akhirnya saya ngobrol lagi sama papa saya. Kenapa mesti mikir seperti itu, katanya. Kan kamu bisa menjual spare part-nya, gitu. Spare part-nya nggak perlu modal gede. Oh, gitu ya, Pak ya? Iya. Nah, di situ papa kasih tahu lah tempatnya gini nih. Coba kamu berangkat ke sini. Singkat kata, dalam waktu singkat sekitar beberapa minggu setelah itu saya coba untuk ngumpulin uang. Waktu itu kekumpul 400.000. Dari Ngamen juga? Dari Ngamen. Dari Ngamen? Iya. Kekumpul 400.000. 400.000. Nah, 400.000 itu akhirnya saya coba belanjain spare part motor. Oke. Iya. Di tahun 2012. Nah, 2012. iya, ternyata cuma dapat satu tipe. Namanya bearing atau klaher. Nah, di situ akhirnya saya coba jalanin. Ya puji Tuhan akhirnya nggak lama gitu ya. Waktu itu saya jalan waktu itu bulan Januari lah kurang lebih. Januari, Maret saya udah bisa beli motor sendiri cash. Wah, hebat. Iya. Cuman jualan Januari 2018. Iya. Maret bisa beli motor. Iya, cash. Dari model 400.000. Nah, dari situ memang perjuangannya cukup lumayan kan waktu itu kan ya, belum masih ada. nggak semudah ini kan. Iya. Masih. Kan waktu itu kan masih apa ya Om ya? Mas ya? Itu apa? Keceplosan mulu. Nah, waktu itu kan belum ada komuter lain kan, masih sistem karcis kan 2012 itu. Nah, saya itu naik turun kereta jualannya. Misalkan dari sini. Jalan kaki gitu kan. Saya jalan kaki ke daerah-daerah yang dulu saya jalanin tuh. Saya naik kereta dari Tanah Abang ke arah Tangerang. Nah, jadi 3 Raksa, terus Parung Panjang. Nah, itu saya jalan kaki tuh sampai 5 sampai 10 km pada waktu itu. Sampai saya hitam, dekil, jelek walaupun sekarang ganteng, tapi jelek Mas. Iya. Mas Aski. Jalan kaki ya? Iya, jalan kaki itu saya sampai 3 bulan full. Dan di situ saya kumpulin uang. Dan ternyata saya beli motor seharga waktu itu 11.400.000 cash. Cash. Karena saya pikir saya nggak mau ngutang. Karena ini usaha masih berjalan. Ya, masih berintis. Itu jalan kaki itu jualan itu. Jualan dari situ. Siapa aja yang nggak mau samperin? Semua bengkel-bengkel. Semua bengkel pokoknya. Pokoknya yang bentuknya bengkel saya samperin. Nawarin. Ya. Ada yang beli, ada yang enggak. Ada yang beli, ada yang enggak. Ya setidaknya di situ membantu saya untuk ilmu komunikasi. Gila. Di situ. Nah, setelah berjalan di bulan November akhirnya saya bisa beli rumah. Iya. Wah, di bulan luar biasa. November. Kan dari motor kan mobilisasinya lebih cepat kan. Ya. Dan dari modal yang saya putar pun akhirnya saya punya varian-varian lain seperti kampas rem waktu itu otomatis lah. Kampas rem segala macam pokoknya semua. Nah, di situ saya pikir udahlah settle kayaknya di sini nih 2012. Berjalan di 2015 ternyata ada goncangan lagi. Nah, ya kita sebut seperti yang tadi awal ketika saya ngamen ya, ada masalah lagi. Ternyata ada beberapa kompetitor lah, kita sebut kompetitor pada waktu itu mendatangkan barang-barang yang langsung impor dari negara-negara yang berani jual murah waktu itu. Nah, akhirnya waktu itu kalau nggak salah sekitar aset saya sekitar 40 juta lebih itu nggak bisa kejual karena harganya kita nggak bisa bersaing. Iya, bisa dari 400.000 jadi punya aset 40 juta ya. Iya. Di motor, beli rumah. Di motor. Nah, itu saya taruh tuh semua tuh. Ternyata spare part itu atau under deal itu 40 juta tuh sedikit, Mas. Oke. Nah, ini salah satu saksinya nih. Wah. Dia salah satu saksinya, dia tahu. Itu semua ada di kolong tempat tidur. Seharga 40 juta itu ada di kolong tempat tidur. Spare part segala macam. Spare part semua.
dan itu nggak banyak gitu kan. Nah akhirnya di situ saya pusing. Kenapa pusingnya? Jadi pas ada ibaratnya kata kasarnya pandemi, cuma pandemi untuk Saat usaha. itu ya, Iya, tahun pandemi usaha. untuk usaha ya. Nah, ketika ada pandemi untuk usaha itu uang cash yang saya pegang karena saya habis belanja itu sebesar 1,2 juta aja. Uang cash. Saya bayarkan rumah saya beli tapi kan saya tetap kos di Jakarta. Iya. Nah, waktu itu saya cuman punya uang 1,2 juta dan saya mesti survive pada waktu itu. Saya bingung. Sedangkan waktu itu udah deket sama pembayaran kos-kosan. Iya. Nah, sebesar 700.000. Iya. Sisa berapa? 500 kan? Sisa 500. Dari uang 500 ini bagaimana nih saya mesti bikin usaha apa lagi nih? Akhirnya saya ajaklah dia nih, teman saya nih, namanya Daniel. Kenalan dong namanya. Kenalan. Kenalan dulu. Nama saya Daniel. Wong Dampit. Ya, Tony Mahardika. Wong Dampit. Wong Dampit. Oh, Malang. Nah, akhirnya saya ajak dia main PS di rental. Nah, saya ajak dia main PS. Tapi pas itu dia main PS, saya coba main ke warnet. Kan waktu dulu kan ada PS sama warnet Iya, satu iya, ya. jadi satu Iya. biasanya. Iya. PS sama warnet jadi satu. Nah, di situ. Nah, dia main PS, nggak tahu kenapa saya jadi malas main PS. Saya main ke warnet. Saya cuma ngeliat apa sih bisnis yang sekarang lagi bisa berjalan. Ternyata waktu itu ada yang namanya kita sebut aja ya. Waktu itu ada yang namanya salah satu platform e-commerce itu waktu itu namanya Toko Bagus sama berniaga.com. Sekarang udah berubah jadi OLX Ya, Indonesia. Nah, di situ saya lihat ini apa ya? Saya bilang gitu. Saya kan memang gaptek kan ya, Iya. nggak terlalu paham gitu Iya. kan. Waktu itu zamannya masih handphone BB, BlackBerry. Nah, saya bilang ini apa ya? Kok saya kurang paham. Saya mau buka di rumah, sedangkan internet waktu itu masih mahal, ya kan. Akhirnya ya satu-satunya cara kita mesti ke warnet kan untuk kita menikmati fasilitas internet. Nah dari situ saya lihat, saya baca pelan-pelan. Oh, toko online. Nah di situ saya coba lah, karena saya dulu bekas mantan pengamen. Saya tahu beli gitar, distributor gitar ada di mana nih di Iya, Jakarta, iya, gitu kan. Saya datanglah ke tempat distributor itu. Datang dari uang 500.000 itu saya cuma dapat 3 unit. 3 unit gitar yang paling murah di kelasnya pada waktu itu. Iya. Akhirnya saya coba saya foto-foto pakai kamera BB tuh, masih jual. ya saya jual coba gitu kan. Nggak nyampe 1 jam lah. Nah, 3-3-nya habis tuh. Laku. Terus akhirnya terus berjalan, nggak lama sampai 1 hari habis 36 piece. Dan akhirnya terus berjalan lagi sampai kita jalannya sekitar berapa minggu waktu itu? 2 minggu ya? 2 minggu sampai kita nggak bisa tidur, barang semua di kamar kos. Di kamar kos. Kamar kos itu barang semua, gitar semua, kita tidur sampai miring-miring. Saya bilang, wah nggak bisa begini. Ya tapi yang penting bisa istirahat lah ya. Iya, nah di situ saya mikir, wah nggak bisa nih. Akhirnya saya bikin toko deh. Bikin toko, nyewa ruko. Bukan ruko sih, kios sebenarnya. Iya. Ya kios kecil, Kios gitu kecil, yang iya. penting bisa buat naruh barang, Iya, buat jualan. di situ. Online masih jalan juga. Online masih jalan, terus jualan konvensional pun masih jalan, dan saya mungkin satu-satunya di tempat itu pada waktu itu yang jualan spare part motor sama gitar saya doang. Kombinasi yang aneh. Iya. Spare part motor dan gitar. Iya. Jadi waktu dia ngambil gitar ke distributor tuh dia bawa spare part motor, sambil either spare part, baliknya bawa gitar. Oke. Terus gitu. Keren. Iya, Terus, karena memang harus survive kan. Iya, akhirnya iya. cobalah, akhirnya dapatlah kios kita. Nah, itulah berdirinya cikal bakal dari RMG ini. RMG ini. Iya, dulu saya udah berdua lo ya. Dari sebelumnya udah berdua kan. udah soalnya. berdua. Memang ini salah satu yang terbuang ya waktu itu. Ya. Enggak, Salah tapi memang satu- ini teman lama saya juga, Iya, iya, teman iya, lama saya iya. juga. Nah, akhirnya Teman seperjuangan. Iya. Iya. akhirnya saya coba bikin toko. Nah, berarti kan ada nama toko kan. Saat itu saya nggak bisa mikir nama toko, saya cuma taunya saya suka musik rock, ya udah bikinnya rock musik grup lah Iya, gitu. iya. Rock musik kedoya waktu itu saya bikin. Akhirnya kan saya bikin itu, tapi dulu waktu itu Kiosnya dari mana itu? Ah, Daerah mana kiosnya? masih daerah Jakarta Barat waktu itu di kios yang pertama. Daerah Kedoya itu. Iya, daerah Kedoya Kedoya. situ. Nah, sekarang kan udah pindah kan di daerah Green Garden. Sekarang daerah Green Garden. Tapi masih Kedoya juga. Oh, udah ini soalnya Green Garden udah lumayan.
Terus. Belakangnya, Mas. Tapi kan Green Garden Iya, belakangnya Green Garden. judulnya. Nah, terus. Nah, akhirnya berjalannya waktu di situ ternyata saya mengembangkan sebuah konsep. Konsep yang dimana ketika itu saya jual gitar, bonus tas, bonus pick, bonus senar. Iya. Nah, dan ternyata pertama kali di Indonesia saya yang bikin, yang akhirnya ditiru sama seluruh pedagang di Indonesia. Oh, beli bonus ini gitu. Tadinya nggak ada. Tadinya kan, nggak ada, gitu orang ya. gitar jual gitar aja. Iya, Terus iya. orang jual aksesoris saja. Dan saya pencetus pertama kali. Nah, nggak lama pihak salah satu stasiun TV itu menghubungi saya kan. Denger ya dia. Denger dia menghubungi saya, tapi mereka juga kan nggak mau sembarangan meliput kan. Saya bilang ya coba aja cek di kan jejak digital itu kan pasti ada. Saya bilang gitu. Saya berani jamin saya yang pertama kali di Indonesia jual yang seperti itu. Boleh cek di link yang saya kasih nih. Saya bilang gitu kan. Dan boleh cek pada waktu itu atau di data bank pada waktu itu boleh dicek bahwa nggak ada selain toko saya yang jual seperti itu. Yang Ya sampai karena pasti kalau TV mau wawancara, dia kan akan konfirmasi banyak hal Iya. ya kan untuk memastikan narasumbernya ini nggak ngaco ini gua gitu kan. Ya, karena kan kira-kira. membawa nama besar mereka. Ya. Nah, akhirnya di situ saya berani jamin gitu kan, bahkan di beberapa platform di Indonesia pada waktu itu saya berani jamin bahwa saya yang pertama kali jual konsep yang seperti itu. Iya. Yang akhirnya konsep itu ya ditiru sama seluruh pedagang gitar. Kita berbicara pedagang gitar bukan perusahaan ya. Kalau perusahaan Yamaha udah ngeluarin F310P Iya. dan segala macam gitu kan. Dan mungkin perusahaan-perusahaan besar pun udah. Tapi kita berbicara tentang pedagang gitar yang pada mereka ketika merintis, ternyata metode saya itu ampuh untuk mereka. Untuk mereka mengembangkan usaha dan segala macam ya saya pikir ya sudah Ya, gitu kan. sudah apa-apa. Karena kan ketika kayak kita kan pasti punya cara-cara lain Iya, lah punya nanti cara ke untuk depan. ya. Akhirnya begitu. Terus jadi kepikiran udah berdiri nih kios, tapi lu masih ngambil kan gitar, jual lagi. Terus ya semakin berjalan. Terus tahu-tahu jadi kepikiran buka pabrik gitarnya itu dari mana? Saya cuma punya pemikiran waktu itu saya berpikir begini. Saya sempat ngobrol sama teman-teman yang pada kerja di perusahaan-perusahaan besar gitu kan, ya entah itu perusahaan alat-alat musik dan segala macam gitu kan. Ternyata hampir semua produk gitar, bukan semua ya, tapi hampir semua produk gitar di dunia itu bahan dari Indonesia. Iya, kayunya ya. Kenapa kita nggak bikin yang bagus Iya. untuk orang Indonesia dengan harga yang terjangkau? Nah, pada waktu itu saya punya pikiran seperti itu. Dan singkat Berangkat dari kata, situ ya? berangkat dari situ saya coba untuk mendesain, terus untuk untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang ahli. Terus ya pokoknya banyak riset lah yang saya lakukan pada saat itu. Yang jelas dari 2018 saya punya konsep itu dan bisa terrealisasi ketika tahun 2020 ini. Dan belum lama sih memang launchingnya, tapi RMG itu memang udah bergerak udah lama sebelum di alat musik pun kita memang udah bergerak di event di mana gitu kan. Cuma memang untuk sekitaran waktu itu masih di area Jakarta dan komunitas-komunitas yang kebetulan dekat gitu. Nah, dari situ ya. Jadi mulai berangkat dari situ. ada pabriknya lah. Iya, Ya, ada konsep untuk produksi lah gitu. Konsep untuk produksi luar biasa ya. Dari ngamen loh. Iya. Ngamen terus jualan spare part, ngumpulin duit lagi, Iya. ngekosnya masih 100.000 doang ya Iya, kamarnya. betul. Sampai akhirnya aku tadi ya lumayan lah 700.000 ya. Iya. Tapi sudah beli rumah juga, beli Iya. sepeda motor, jalan kaki ke arah Banten sana ke Iya. arah wah gila. Banten, Bogor juga. Banten. Karena ketika saya punya motor kan saya Kalau lebar motor ya. jadi lebih luas lebih luas ya. pergerakannya. Tangerang, Banten sampai ke Bogor. Gue jalan kaki selama 3 bulan tuh nawarin ya, tadi kamu cerita ya. Sampai hitam saya. Iya. Kan ada bu jalanan kan. Iya. Ya, aduh. Bayang sih. Jualan jalan kaki. Ya kan keadaan. Kan PP itu. PP. Iya kan? Iya. Dari kos-kosan lu jalan Heeh. menuju sampai yang tadi disebutin sekian puluh kilometer. Iya. Kan pulangnya harus Enggak, jadi gini. Saya Jalan datang kaki ke lagi? ini. Jadi konsepnya begini, saya persingkatnya gini. Saya berangkat ke stasiun. dari stasiun Nah, turun. Dari stasiun turun, saya naik angkot nih.
nomor berapa gitu. Nah, saya naik angkot ini ada gagalnya juga sih. Saya naik angkot ini, saya naik dari sini berangkat terus sampai tuh angkot berhenti. Oke. Nah, dari tuh angkot berhenti, saya jalan kaki Baru lagi jalan kaki. sampai ke arah stasiun. Nah, itu Seperti baru itu. yang jalan kaki. Tapi kan tiap hari juga. Tiap hari. Iya. Sama aja juga. Nah, Jalan ya, kaki kadang-kadang juga. sampai 5 sampai 10 kilometer. Kan kalau angkot-angkot kabupaten kan Bayang begitu, itu, Mas. Iya. Jaraknya kan jauh-jauh. Luar mereka. biasa. Iya. Nah, sekarang ini ngomongin produksi udah jalan nih. Produksi udah ada berapa, kalau makanan tuh berapa varian? Oh, berapa varian? Saat ini kita sudah develop sekitar 17 varian. 17 varian. Iya, 17 varian. Singkatnya apa aja? Singkatnya dari ukulele, gitar Ukulele. lele, gitar normal seperti ini, terus gitar-gitar yang jumbo, junior ya. Junior, Terus gitar 3/4, bass akustik, bass akustik. terus gitar 12 string sama Wah, bass akustik nih, pemain bassku itu perlu di endorse tuh. ya. Harga Aku udah dapet. Oh, udah dapet. The Hook pakai RMG. Yes. Oke, The Hook terus pakai itu RMG. tadi ya macam. Nah, sama gitar left hand. Left hand juga ada. Left hand. Iya, Akustik. Iya. akustik. Akustik. Oh, oke. Iya, Special karena edition. ya itu sih sebenarnya saya sih nggak terlalu ini karena memang untuk memori saya aja Iya, sih. iya, Gitar iya. left hand gitu. Tapi ya. maksudnya ada. ada yang memerlukan itu. Ada yang memerlukan. Memang Eksklusif, pangsanya yang karena susah kan kalau Iya. left hand apa kidal terus dia pakai gitu harus balik nuker senar segala Senar. macem. Ini Iya. kalau sudah ada kan ya udah Iya. tinggal pakai dia. Iya, betul. Luar biasa. Dan itu left hand memang saya nggak terlalu targetin sih pasarnya karena nggak memang apa-apa. saya tahu sih, tapi setidaknya itu jadi momen memori aja sih. Variannya left hand, Iya, left hand. akustik semua ini ya. Iya. Terus 12 string, 12 senar, terus bass akustik, bass akustik 3/4, 3/4, junior, Junior. ukulele, dan itu masih ada beberapa pecahan lagi. ampun luar biasa. Tapi Tony, Nah, apa suka dukanya? suka dukanya pastilah ada ya. Jadi kayak kita di kayak dari Karena memang semua nggak ada yang enak. iya, nggak ada yang enak dan Apa kita yang bisa kelihatan itu sampai- belum tentu itu Iya. yang kita lihat ya kan. Orang Iya. cuma lihat waktu berhasil. Oh, itu benar. Tapi mereka nggak tahu waktu kamu yang jalan kaki Iya. nyampe Jakarta nggak tahu ke mana. Iya. Ngelihat orang untuk berbekal gitar. Nah, Ya. kan ini udah jalan nih. Heeh. Memang masih kita semua tetap berusaha lah. Apalagi situasi pandemi kayak gini. Suka dukanya apa? Suka dukanya kalau untuk pas di udah usaha gitar ya. Itu saya berjalan berarti sekitar dari tahun 2015 sampai 2020 ini. Berarti udah 5 tahun. Nah, selama 5 tahun itu yang namanya kita ditipu orang, Ditusuk dari belakang. dihianatin Dari belakang. orang. Iya. Terus Saya barang- familiar kayak gitu. Iya, dan barang kita diambil orang nggak dibayar. Terus ya pokoknya segala kecurangan di bisnis itu kayaknya saya hampir rasain. Tapi kayak gitu itu harus disyukurin malah. Iya, karena Ya, itu bikin mungkin- kita jadi kuat. Saya nggak tahu ya. Saya percaya sama yang namanya kalau istilah yang kita sangat kenal tuh istilahnya karma. Ya, Tabur tuai. tabur tuai. Kita menabur apa itu yang kita tuai. Tuai, nanti. betul. Naburnya Angin, angin ya. Namanya badai. Badai. Dapatnya badai. Dapatnya Kita badai. itu yang gampang nabur baik dapat baik. dapat baik. Nabur jelek. Nabur jahat, Dapat ya jahat. dapatnya jahat. Iya. Hanya masalah waktu nanti Masalah akan waktu. menentukan. Dan keren sih, aku luar biasa, salut perjuangannya. Jadi kalau teman-teman kawan-kawan ya ada yang cari gitar akustik buat nongkrong, cari aja Instagramnya RMG, Iya. RMG RMG Shop Center. Shop Center. Iya. Di YouTube channelnya juga ada, Ada. terus Facebook juga ada. Facebook grupnya. juga ada, Iya. sama ya namanya. Sama RMG Shop Center. Kita harus mensupport yang hal-hal yang seperti ini. Jadi aku tadi udah nyoba gitarnya dan itu nggak kalah sama gitar-gitar yang dibilang branded yang ada di toko-toko musik. Bukan berarti kita memusuhi itu, tidak juga. Oh, iya. Tapi kita harus mensupport produk lokal. Kita mensupport apa yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan seperti Tony, mungkin ada yang lain, dan Iya. dalam bidang usaha apa aja. Iya, betul. Dalam bidang usaha aja. Kalau kemarin kan aku ngomongin kopi ya, kalau bisa beli kopi itu yang di pasar. Iya. Ke
kopi saset itu karena sebenarnya kalau kopi saset ya kalau kita mencintai kopi ya kurang inilah. Iya. Mending Ada kita campuran. beli kalau di pasar Digiling. ya kan Yang digiling digiling. sendiri walaupun itu tidak bermerek tapi itu kira-kira tidak jauh dari sumber awalnya. Iya. Ya, kita mensupport yang kayak gitu dalam segala hal lah. Di pasar dari dulu udah ada kok itu. Ya, ya. Dan dia punya mesin gilingnya sendiri. Iya. kan? Ya, tanpa merek nggak apa-apa. maksudnya. Tapi rasanya yang penting rasanya rasa. dan beda. Beda. Dan kalau dibalikin ke urusan gitar ya beda waktu main gitarmu tadi RMG karena yang bikin juga pakai rasa, Iya. yang bikin tuh paham Iya. gitu. Jadi kalau ada kawan-kawan yang pengen punya gitar akustik dan gitar akustik itu keren, maksudnya sudah nggak kalah. Oh sudah, oh ada tunernya juga ya kan? Iya. Ada tuner. Pokok apa kalau dibuat nongkrong bisa, oh buat ngeband juga bisa. Jadi aman lah, yang simpel-simpel aja. Paling kalau buat ngeband yang model kayak gini kan harus agak ada ditutup ya, sound-hole-nya. ada soundhole-nya ditutup. Jadi biar nggak feedback segala macam, Iya. macam-macam gitu. Oke Tony, planning ke depan. Planning ke depan kita pastinya sih udah coba jalin kerjasama ke Australia Woi, dan beberapa kota di kalau USA mungkin negara kali ya. negara ya, Nah, negara karena kita ya, serikat ya. US. Beberapa negara di USA dan rencana juga kita pasti akan menyambangi beberapa negara juga di Asia. Kita mau bawa nama Indonesia itu ada Iya, sesuatu produk lokal. gitu. Karena bahan-bahannya itu tadi. Bahan-bahan kan, memang dari serikat. lokal semua. Dan banyak brand-brand luar, brand-brand gitar. Iya. Itu dari kita Dari juga kita, bahannya. iya. Salah satunya mahogani, meranti itu dari kita semua. Jadi udah nggak kalah. Udah Cuman nggak ya kita masih belum terbuka lah jalan-jalan. Iya. Aku doain mudah-mudahan Amin. RNG masih makin lancar ke depannya. Apalagi tadi dengar udah mulai masuk ke negara, sudah ada pembicaraan mudah-mudahan itu lancar. Amin. Ke Amerika, ke negara-negara yang lain dan lo makin berhasil. Amin. Dan kalau ada apa-apa jangan lupa telepon ya. Oh iya dong. Wah, Oke. pasti dong. Wah, harus ini ada produk kejutan nanti. Oh iya, ntar. Ini Tony, nama lengkap Ton. Nama saya lengkapnya Tony Teja aslinya. Tony Teja. Tapi kalau di panggung itu kan saya kan musisi juga. Ya, main juga. Iya, Tony Mahardika biasa Tony dipanggilnya. Mahardika. Nah, terus yang tandemmu yang nemenin di kos-kosan itu, Jenenge iki. jenenge. Nama saya aslinya Daniel Kristianto. Nah, nyalu Daniel. Daniel. Oke. Kalau ini Saya siapa? saya siapa? Saya Saya di bingung. mana? Ini vokalis rock juga. Ini vokalis keren nih. Namanya Ini orang-orang keren. Aski, ya. Aski. Ya, Aski Hook. Bandnya The Hook dulu pernah Band The ikut Hook. festivalnya Lox Rebor juga dan sempat lagi rilis album juga, ada albumnya. Jadi apa Ki? IG-nya Ki? IG-nya ada hook_rock. Hook_rock IG. The Hook_rock. Ya, Official. official. The Hook, The-nya disambung apa underscore juga? Enggak, official Official. Underscore, The Hook. Oh, langsung The Hook underscore rock. Nah, itu bandnya dia kalau pengen dengar-dengar lagu-lagunya. Ya, Ada di YouTube juga udah ada. ya. Keren itu. Jangan lupa subrek. Iya. Subscribe ke ini YouTube channelnya RMG Shop Center ya. Iya, Nah, RMG gitu. Shop Center. Subscribe Kita juga saling channel suka. ini. Yo, channel saya harus lah. Channelnya Komandan. Tapi aku paling seneng kalau subscriber itu apa? Kalau ngasih komen itu ini subscriber itu kalau ngasih komen itu selalu yang bikin aku itu semakin bersemangat. Positif ya. Positif. Terus ngasih info, Mas, soundnya, lampu ya, mudah-mudahan lah. Tapi karena memang konsepnya YouTube channelku itu sebenarnya gini Ton. Ya, ini tak tunjukin isi handphoneku. Oh. Tak tunjukin isi handphoneku, jadi tidak akan banyak edit, tidak akan Iya. banyak enggak. Dan aku juga nggak pakai thumbnail yang Iya, kalau iya. orang buka gitu enggak. Maksudnya apa? Ya dibuat sewajarnya. Iya. Lah. Tapi Senatural mungkin. Ya. tapi kualitasnya akan diperbaiki paling nggak dari sound, dari gambar itu aja. Tapi ya maunya seperti itu. Pokoknya nih gua tunjukin
tak tunjukin isi handphoneku. Karena memang semua ngerekamnya dari handphone. Iya. Tony, thank you ya. Ya, sama-sama, Sharing Mas. yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan kawan-kawan dapat sesuatu dari sini. Maksudnya, dengar ceritanya Tony, luar biasa perjuangan. Mudah-mudahan semakin luar biasa ya. Amin, amin. Dan bisa menjadi wakilnya Indonesia nanti. Amin. Suatu saat aku membayangkan wakilnya Indonesia punya brand gitar, brand instrumen musik yang nggak kalah sama yang Amin. lain. Ya. Kita kan hanya tinggal nguber ke sana, Iya. nguber ke arah sana pelan-pelan lah. Amin. Lu aja bisa kok jalan kaki. Iya. Anggap aja jalan kaki, tapi sekarang beda. Iya. Iya kan? Agak berlari ya. Saya memang udah punya mobil. Oh, iya, keren. Saya salesnya. Saya juga jualan gitar. Saya juga. Ya wis, terima kasih banyak kawan-kawan sudah mengikuti. Salam dari kami di sini dan sekali lagi kita tadi sudah saling mengkonfirmasi aman. Jadi kalau ada yang ngomongin wah nggak pakai masker, aman semua kita di sini. Aman. Tapi kalau kita kemana-mana kita tetap pakai masker. Jangan lupa pakai masker ya. Protokol kesehatan penting. Ya benar itu. Sayangi diri kita, orang sekitar kita, keluarga kita. Terima kasih. Matur suwun. Yeah.